Kebetulan kita itu ada trip ke Jatim. Jadi Jatim itu seluruh Jatim mau kita kunjungin setiap Seluruh kabupaten. Jatim. Wow. Muncul metode ini tuh seperti apa sih Mas? Boleh cerita itu? Jadi kalau cerita metode, waktu itu kebetulan makanya kita harus memperhatikan di musim penghujan kita fokusnya apa itu kan. Di musim kemarau kita fokusnya apa. Nah di musim penghujan kita lebih fokus ke masuk ke musim kemarau ya kita harus fokus ke kalau cerita kebutuhan tanaman ya kita harus benar-benar kontrol nih kan. Nah kalau menggunakan metodenya Mas Udin ini sendiri pasti kalian udah dikasih arahan mulai dari 0 sampai akhir ya Mas itu? Ada semua panduannya, mulai Ada semua dari panduannya. awal olah lahan, pupuk dasarnya apa, porsinya berapa, sampai dengan gimana caranya kita biar bisa dikonsumsi secara publik. Metode ini bisa diterapkan skala nasional ataupun sampai petani Nusantara ya. Nah, syukur-syukur internasional ya, bahkan petani di Malaysia sama. Jadi adanya metode saya itu sebagai langkah dasarnya sebenarnya. Semua petani yang konsultasi, yang komunikasi dengan kita itu cuma by WA ya kan, foto, video, kita tetap optimis. Kalau kita budidayanya kok kita cerita cabai, mau sampai kapanpun, insya Allah kita berani. Pemilihan varietas itu salah satu penunjang keberhasilan 60%-nya. Saya sampai hari ini masih menanam produk dari Albanero. Itu ada Serawung, ada Rajatavi. Bahkan lahan saya yang khususnya di Kabupaten Temanggung, semua produknya Albanero ini. Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Silvi di channel YouTube Albanero Official. Nah, kali ini kita ada gestar ya teman-teman. Gestar yang sangat menarik ya. Jadi ini jauh-jauh dari Temanggung, Jawa Tengah. Dan kali ini beliau lagi ada di Blitar, Jawa Timur ya Mas. Blitar. Jadi kita langsung cus samperin cepet-cepet karena ini orang sibuk, orang penting ya teman-teman. Enggak lah. Jadi untuk kalian yang belum kenal, nggak mungkin tapi ya kalau nggak kenal ya pasti kenal semuanya. Nah mungkin boleh perkenalan dulu Mas untuk nama dan juga alamatnya. Baik, perkenalkan nama saya Syarifuddin atau sering disapa Mas Udin. Saya tinggal di Kabupaten Temanggung. Ini kebetulan kita baru perjalanan menembus Nusantara. Kita mulai dari Lampung, Palembang, dan hari ini ke Jawa Timur. Keren. Jadi kita ini kedatangan tamu jauh ya teman-teman. Jadi beliau ini dari Temanggung dan kali ini lagi di daerah Blitar teman-teman, Blitar Jawa Timur. Nah mumpung dekat dari base camp Albanero Geng. Jadi kita langsung samperin aja tanpa cacicu, langsung samperin wes gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong ini Mas, kalau di Blitar ini ada acara apa sebenarnya? Kebetulan kita itu ada trip ke Jatim. Jadi Jatim itu seluruh Jatim mau kita kunjungin setiap kabupaten. Jatim. Wow. Karena misi kita itu ekspedisi menembus Nusantara. Itu judulnya seperti itu. Ekspedisi menembus Nusantara, siap. Makanya begitu lewat Kediri, kita japri gitu, ke tim Albanero. Posisi di mana Mas? Saya baru kunjungan ke Kediri gitu kan. Makanya bisa ketemu di sini akhirnya kan. Kita nututi ya guys. Nututi. Malah kita ketemunya di Blitar ya. Iya, kita ketemunya di Blitar. Kan ternyata di Kediri nggak ketemu, nggak sempet ya Mas. Sibuk banget ya beliau di BTW gitu teman-teman. Nah, gini Mas, mau tanya apa ya? Ini Mas, Mas Udin kan dikenal sebagai Profesor Udin. Profesor ini, kata-kata profesor itu sebenarnya ya itu cuma sebagai judul konten aja biar rame sebenarnya kan. Nah, dikenal sebagai metode penanaman cabai ini Mas. Iya. Ini kalau boleh tahu awal mulanya itu muncul metode ini tuh seperti apa sih Mas? Boleh cerita itu? Oke, ini kita ceritakan sedikit ya, Iya. sedikit aja tapi ya. Sedikit aja. Jadi kalau cerita metode, waktu itu kebetulan saya itu ada pengalaman di perusahaan. Dan di situ kebetulan di bidang pertanian dan ada pengalaman sedikit itu tentang product knowledge budidaya tanaman cabai pun juga ada sedikit
basic. Jadi waktu itu di perusahaan, saya 6,5 tahun di Semarang, itu di distributor obat-obatan pertanian yang di situ kita emang dituntut untuk penguasaan produk knowledge. Jadi produk yang kita jual itu kita harus menguasai. Makanya begitu kita lari ke pertanian, kita praktek menanam cabai, ya kan? Itu mulai kita analisa. Karena waktu itu saya belajar unsur, bahan aktif. Nah, begitu kita aplikasikan ke tanaman, itu kita harus benar-benar jeli nih unsur yang kita masukkan ke tanaman kita itu efeknya seperti apa dan hasilnya seperti apa kan harus tahu kan. Begitu sudah seperti itu kita praktek nanam, kita analisa, kita cari nih apa yang menyebabkan tanaman itu bisa berhasil, ya kan? Bukan cuma tanaman itu bisa tumbuh itu bukan, tapi bisa berhasil. Kalau cerita keberhasilan itu kan berarti harus ada riset kan. Nah, risetnya itu kita uji coba dan sampai ketemu metode itu. Metode Mas Udin. Metodenya itu. Jadi emang pure dari jenengan ya Mas? Iya, itu karena praktek di lahan saya sendiri itu waktu itu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ceritanya awalnya keluar metode Mas Udin ini sendiri karena beliau juga sudah mempraktekkan ya ternyata gitu. Nah terus jenengan ini kan sudah meng-share dan mempunyai banyak banget petani ya Mas yang menggunakan metodenya jenengan itu. Nah kalau dari cuaca yang seperti ini yang sangat ekstrim, terus nanti kalau ada yang petani dari dataran tinggi, dataran rendah, itu seperti apa Mas penggunaan metodenya itu? Kalau perubahan musim ini ya, karena musim penghujan sekarang sudah mulai masuk ke musim kemarau ya. Jadi perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau itu yang perlu petani ketahui itu sebenarnya lebih ke serangannya. Karena kita nanam di lahan terbuka itu secara otomatis nanti serangan hama penyakit pasti lebih rentan kan. Makanya kita harus memperhatikan di musim penghujan kita fokusnya apa itu kan. Di musim kemarau kita fokusnya apa. Nah di musim penghujan kita lebih fokus ke fungisidanya karena untuk pencegahan dari serangan jamur. Curah hujan tinggi, tingkat kelembapan tinggi, potensi untuk tumbuh jamur itu lebih tinggi. Makanya kita harus fokus ke fungisidanya. Tapi begitu masuk ke musim kemarau ya kita harus fokus ke hama karena siklusnya di musim panas itu peledakan hama atau siklus populasi hama itu berkembang itu di musim kemarau. Karena mungkin panas jadi telur-telur cepat netas, populasinya jadi banyak, ada potensi tanaman kita itu terserang hama. Makanya kita lebih fokusnya ke hama karena jamur pasti aman di musim kemarau, antraknos, padek itu pasti aman. Tapi kalau di musim hujan kan kita fokusnya harus fungi itu tadi. Iya benar sekali. Nah jadi sebenarnya juga kita harus tahu ya kebutuhan tanaman itu seperti apa. Gitu. Kita harus tahu. Kalau cerita kebutuhan tanaman ya kita harus benar-benar kontrol nih kan. Di musim penghujan misalkan ini di musim penghujan kalau kita nggak kontrol unsur nitrogennya terus kita kasih kejar pertumbuhannya kasih nitrogen, air hujan kandungan nitrogen, pupuk yang kita kasih nitrogen, terus-terusan kita kasih nitrogen ya resikonya nanti tanaman over pertumbuhan ya kan, tapi jamur mudah nyerang karena jamur patogen makanannya nitrogen kan. Iya gitu. Nah kita harus tahu semuanya ya guys berarti. Nah kalau menggunakan metodenya Mas Udin ini sendiri pasti kalian udah dikasih arahan mulai dari 0 sampai akhir ya Mas itu? Ada semua panduannya, mulai dari awal olah lahan, pupuk dasarnya apa, porsinya berapa, sampai dengan perawatan fase vegetatif, generatif itu ada semua. Bahkan sampai halaman hama penyakit tanaman pun kita kasih. Itu yang menarik. Untuk pemahaman kan seperti itu. Nama saya Sidarta Kunariang, asal dari Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Blitar Mas. Untuk cabai rawitnya tanam serawung sama CMB-nya sampel dari Harbanero, Mbak, yang bendera yang terbaru. Dataran daerah saya itu 350 mdbl, Mbak. Apakah menggunakan metode Mas Udin ini berpengaruh di tanaman jenengan? Wah, sangat berpengaruh, Mbak, untuk pertumbuhan, bahkan untuk perawatan penanganan OPT ataupun jamur itu sangat istimewa lah untuk metodenya Mas Udin. Sangat jauh lah perubahannya pakai metode Mas Udin dengan metode ala kadarnya ini. Untuk tingkat kehidupannya itu lebih banyak, untuk tingkat serangan penyakit ataupun jamur itu lebih aman daripada metode yang sebelum saya pakai. Apakah pernah tanam dan gagal saat menggunakan metodenya Mas Udin?
Alhamdulillah belum pernah gagal, Belum Mbak. pernah. Iya. Jadi udah berapa kali musim, Pak? Ini keempat kalinya. Keempat kali dan nggak pernah gagal. Ya. Wah, menarik sekali nih. Ini saya langsung konsultasi dengan Mas Udin dari mulai pupuk dasar, mulai bedengan sampai perawatan fase tanam, fase generatif semua ikut Mas Udin, Mbak. Sampai panen ya Sampai semuanya? panen. Dan alhamdulillah hasilnya josis. Josis. Terus ini Mas mau tanya soal kohe, penggunaan kohe. Iya. Nah itu kalau di metodenya Mas Udin sendiri ini penggunaan kohe ini sebenarnya penting atau enggak? Kalau cerita kohe ya, sebenarnya tetap kita kasih. Karena kalau tanpa kohe, kondisi tanah itu kan ada yang dia daya simpan airnya itu sangat kurang. Bahkan nggak bisa nyimpen air kan. Iya. Nah, kohe itu kebutuhannya untuk daya simpan airnya. Karena sifat dari kohe itu kan daya simpan airnya bagus itu. Nah, itu kita rekomendasinya tetap pakai, tapi wajib fermentasi. Kalau kita cerita wajib itu kita wajibkan aja daripada nanti negosiasi malah ternyata ini efek dari yang belum terfermentasi, amoniaknya beresiko untuk tanaman gitu. Nah seperti itu teman-teman. Ya jangan banyak-banyak ya ini tanyanya. Nanti bayar nanti. Enggak ada bayarnya kita. Nah untuk perbedaan penggunaan metodenya jenengan nih Mas. Kayak misal di Temanggung atau di sini yang dataran rendah, di bawah kaki gunung yang panas, itu apakah ada bedanya atau enggak? Kalau cerita perbedaan itu pasti ada perbedaan. Tapi waktu itu kita bikin metodenya itu bikin skala luas gitu kan. Jadi biar bisa dipraktekkan di dataran tinggi, dataran rendah, sampai dengan misalkan kondisi tanahnya itu tanah liat, tanah berpasir, itu kan kita pertimbangannya sudah ada. Nah, kita gimana caranya kita biar bisa dikonsumsi secara publik, metode ini bisa diterapkan skala nasional ataupun sampai petani Nusantara ya. Nah, syukur-syukur internasional ya, bahkan petani di Malaysia sama Brunei aja sempat menerapkan metodenya dan hasilnya bagus. Berhasil ya. Kalau cerita perbedaan, itu perbedaannya cuma di dataran rendah sama dataran tinggi. Jadi kalau wilayah sama aja. Sama aja gitu. Cuma, nah, jadi, dataran rendah sama dataran tinggi. Emang sudah dipertimbangkan ya metodenya jenengan ini Mas? Udah, insya Allah udah lah. Kita udah praktek di dataran tinggi, dataran rendah juga kita udah praktekkan, makanya kita berani berbagi untuk para petani itu. Menurut Mas Udin sendiri, adakah metode yang perlu disempurnakan dari metodenya jenengan itu? Jadi kalau cerita metode itu kan sebenarnya sebagai langkah dasar. Jadi adanya metode saya itu sebagai langkah dasarnya sebenarnya. Ataupun buku saya misalkan ini. Adanya buku itu sebagai dasar kita untuk budidaya kan harus ada dasarnya dulu. Cara bikin bedengannya seperti apa, tingginya berapa, jarak antar bedengannya berapa, itu kan harus ada dasar ilmunya dulu. Nah terkait penyempurnaan nanti kondisional petaninya sendiri gitu kan. Salah satu contoh misalkan di rekomendasi saya itu lebih ke insektisida untuk pencegahan, bukan untuk pengobatan ya. Kalaupun pengobatan itu tetap kita pakainya yang ringan-ringan, tujuannya biar hama ataupun jamur itu tidak resisten. Ya, kita juga bijak dalam penggunaan pestisida, Mbak, karena lingkungan juga nanti biar tidak terdampak. Ya, benar sekali. Tapi faktanya ini realita di lapangannya, kita sudah sesuai SOP ini, ya, pencegahan sudah dilakukan rutin. Ternyata di tengah-tengah itu nggak mampu ini yang dicegah ini. Kenapa kok nggak mampu? Karena lingkungan ini, ya kan? Kita pernah namanya kan lingkungannya itu kan juga nggak cuma tanaman kita, itu ada petani-petani lain. Pencegahan yang kita lakukan misalkan insektisida kita pakainya abamectin. Ya. Tapi sebelah kita itu tetangga kita itu pakainya sudah sampai golongan 30. Kira-kira benteng pertahanan kita mampu nggak? Ya kan? Begitu sudah nggak mampu ya mau nggak mau khusus insektisida yang kita pakai itu menyesuaikan kondisi lapangan. Lapangan seperti apa? Jadi kalau hamanya benar-benar resisten ya mau nggak mau ngikut yang golongan 30 kayak gitu. Nah ini nih pentingnya mengikuti metodenya Mas Udin. Jadi emang dari awal hingga akhir ini dipandu terus, dipantau terus. Bahkan kalau ada acara seperti ini ya Mas, syukur-syukur nih karena beliau sangat sibuk sekali. Jadi syukur-syukur bisa berkunjung di lahannya petani atau di lahan yang jenengan semua yang menggunakan metode beliau seperti itu teman-teman. Saya uji coba di sini, alhamdulillah berhasil dan cocok, khususnya di lahan berpasir dan air pun sulit di sini. Dan alhamdulillah berhasil. Dulu pas CM cabai rawit itu di dataran menengah itu juga berhasil
dan ini dicoba di dataran tinggi, alhamdulillah juga berhasil. Berhasil. Ya, jadi sebelum menanam cabai kita harus mencari ilmunya dulu karena cabai itu resikonya sangat tinggi. Jadi kalau bisa mengikuti metode Mas Udin ini sehingga jika di cuaca ekstrim maupun dataran rendah, dataran tinggi, insya Allah berhasil bisa. Nah, jadi memang sangat penting untuk pemilihan metode itu sendiri ya Mas. Iya. Karena kalau kita salah memilih metode, nanti pasti hasilnya akan kukut. Iya. Iya Mas. Apalagi kalau soal pemupukan harus kontrol nitrogen dan Mas Udin menyarankan di situ. Jadi ini kan sudah banyak sekali para petani yang menggunakan metodenya jenengan ya Mas. Iya. Adakah nanti kedepannya ini untuk ada pembaruan atau masih ini aja dulu gitu Mas? Kalau pembaruan ya, jadi metode saya ini kan sampai hari ini alhamdulillah dari berdasarkan laporan petani-petani itu hasilnya masih Maksimal. kategori bagus, masih bisa pada panen lah intinya para petani. Selagi itu masih mampu, mungkin kita belum ada pembaharuan ataupun kita upgrade. Tapi baru kita godok lagi nih, karena dari prosentase petani di seluruh Indonesia ini ada nih problem di beberapa wilayah ini problem. Yang dimana di situ kondisi tanahnya salah satu contoh nih sudah terlalu banyak residu kimia, sudah tidak subur ya kan. Ternyata pembenah tanah yang kita kasih pakainya cuma asam trichoderma karbon, pemakaian satu kali itu nggak mampu. Nah, itu bisa jadi nanti opsinya kita tambahin, kita tambah di keterangannya itu bisa diaplikasikan 2 kali atau 3 kali pada saat pembenahan tanahnya. Tapi untuk secara keseluruhan semua petani yang konsultasi, yang komunikasi dengan kita itu cuma by WA ya kan, foto, video, rata-rata kirim ke kita itu langsung minta dikoreksi. Mohon koreksinya, ini ada kendala seperti ini, aplikasinya pakai apa? Karena banyak petani itu kayaknya nggak hobi membaca ya kan. Jadi yang penting ikut anggotanya Mas Udin ya kan, nanti biar dapat konsultasinya. Padahal kan di buku itu sebenarnya sudah dijelaskan semuanya. Sudah lengkap ya? Lengkap. Kalau cerita baca buku ini ya nangkepnya lama. Iya. Ya kan? Harus diulang-ulang dari awal, besok dibuka lagi lah. Kalau udah capek di lapangan misalkan nyemprot udah capek mau buka buku kan jadi males ya kan. Iya males. Lebih nangkep kalau di WA. Nah, chat kalau WA. komunikasi langsung chat di WA, telepon ataupun kita voice note itu ya lebih cepat. Dan ini yang voice note atau yang balas langsung itu Mas Udinnya sendiri ya? Kalau balas itu ada admin, tapi adminnya tetap laporan ke kita. Jadi alurnya itu admin itu pelaku yang balasnya, ya kan? Tapi semua jawaban itu dari saya. Mungkin boleh ini Mas sepil bukunya, boleh nggak nih? Boleh kok. Nah, terus untuk belinya ini di mana Mas? Kalau beli itu bisa di toko resminya nih, Agro Makmur ya. Agro Makmur ini kita tersedia dalam jumlah terbatas karena setiap bulannya pasti kurang. Pasti kurang karena jadi kita harus dibatasin. inden ya bukunya. Kayak inden, semacam inden seperti itu. Ya, nama saya Wiji Utomo. Nama saya Teren. Alamnya Blitar Garum Utara nih, lereng Kelut. Metode Mas Udin itu cocok di segala cuaca. Ya, kalau kita ada kesulitan minta bimbingan Mas Udin. Kalau mengikuti metode Mas Udin itu cenderung lebih ringan biayanya. Kalau dulu pernah tanam tapi pakai metode sendiri, kebanyakan biaya. Ini sudah 2 musim, baru 2 musim ini. Alhamdulillah ini berhasil menggunakan metode Mas Udin. Nah, ini Mas yang terakhir, Ya. adakah ketakutan untuk kedepannya untuk para petani di Indonesia ini, Mas? Oh iya, kalau ketakutan sebenarnya kita nggak ada, Pak. Kita tetap optimis. Kalau kita budidayanya kok kita cerita cabai, mau sampai kapanpun, insya Allah kita berani, Pak. Kenapa kita berani ya? Karena resikonya itu sebenarnya kalau kita ada dasar ilmunya, itu bisa dibilang sangat minim. Kalau ada dasar ilmunya. Terus yang kedua dari segi harga ya, pada saat curah hujan tinggi, itu petani yang bisa panen mungkin hanya 30%-nya ini. Iya. 70% petani itu bisa mengalami kegagalan. Akhirnya apa Mbak? Harga kan pasti ada lonjakan karena stok pasar kurang kan. Nah begitu stok pasar kurang, jackpot kan, dapat harga tinggi. Nah momen itu, momen penanaman kapan kita panen pada saat curah hujan tinggi yang orang lain itu gagal, kita manfaatkan di situ Mbak. Dengan kita bekal ilmunya seperti itu.
Nah, seperti itu. Sangat menarik ya teman-teman. Intinya tetap berani ya. Kalau cerita ketakutan yang paling takut kita takutnya cuma sama pemerintah sebenarnya. Ya kan? Takut pemerintah, teman. Saya juga takut kalau itu. Kalau takut sama pemerintah itu gini loh. Jadi bahasa paling kelihatan ya. Setiap kali ada harga lonjakan, pemerintah pasti ikut campur. Nah, Ikut turun tangan ya kan. Operasi pasar digembar-gemborin di media ya kan. Harga cabai mahal, harga cabai meroket dan sebagainya. Tapi pas harga murah, media Diam. kemana? Diem, ya kan? Orang-orang pemerintahan diem, ya kan? Kita berpesan semoga mereka itu nggak datang pada saat kita itu harga bagus. Yang harusnya momen harga bagus itu momen para petani untuk menikmati kan. jadi tolong biarkan kami dulu untuk menikmati hasil. Iya, petani masa nggak boleh enak hidupnya Iya kan? kan. Nah, mungkin cukup itu aja. Oh ya, sama satu lagi, Mas. Masih ada satu aja lagi. terus. Satu terus ya. Tadi udah terakhir tambahan satu lagi ya. Ini loh, Mas, kesan dan kesan tentang habanero, Mas. Kalau untuk habanero ya pesan saya ya sebenarnya lebih ke apa ya, karena supplier benih ya, supplier benih cabai. Pemilihan varietas itu salah satu penunjang keberhasilan 60%-nya. Jadi kalau pesan saya untuk habanero, kalau bikin benih yang berkualitas, biar petani itu dapat 60%-nya ini. Keberhasilannya dari pemilihan varietasnya. Otomatis kalau habanero bisa memberikan benih yang benar-benar berkualitas, insya Allah para petani belinya produk habanero semua lah. Amin. Kalau kesan-kesannya ya, saya sampai hari ini masih menanam produk dari habanero. Itu ada serawung, ada rajatavi. Bahkan lahan saya yang khususnya di Kabupaten Temanggung, semua produknya habanero ini. Bukan kita mempromosikan, tapi karena saya masih percaya dengan habanero bisa memberikan benih yang benar-benar berkualitas ini. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi insya Allah berkualitas ya kita. Jos pokoknya. Mungkin cukup sekian tanya jawab kali ini ya, Siap, Mbak Mas. Selvi. Terima kasih banyak atas Sama-sama. tips dan juga sarannya, pesan-kesannya juga sangat menarik sekali. Mungkin cukup sekian video kali ini bersama saya Silvi dan juga Mas Udin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.